Setiap kali mendengar tentang reruntuhan kuno, kamu hampir tidak pernah membayangkan reruntuhan itu tergantung di suatu tempat atau tergantung begitu saja di dahan pohon, kan? Faktanya, untuk sebagian besar artefak kuno yang telah kita pamerkan di museum di seluruh dunia, para arkeolog melakukan penggalian yang cukup mengesankan. Kita tahu bangunan bisa menghilang seiring berjalannya waktu jika tidak dirawat dengan baik. Terkadang kita perlu menggunakan kembali beberapa bahan bangunan sehingga konstruksi yang lebih tua mungkin dikorbankan dalam prosesnya. Di lain waktu, rumah-rumah ditinggalkan dan begitu terpapar elemen-elemen di permukaan seperti hujan atau sinar matahari, rumah-rumah itu tidak bertahan. Beberapa rumah akan hancur begitu saja karena erosi, jadi satu-satunya cara agar sebuah karya arsitektur dapat bertahan dalam ujian waktu adalah jika karya tersebut terkubur jauh di dalam tanah. Jadi, gimana bangunan-bangunan itu bisa terkubur? Ya, itu sebenarnya karena kesalahan sendiri. Kota-kota kuno punya kebiasaan untuk menaikkan permukaan tanah secara bertahap seperti anak kecil yang menambahkan topping pada es krim sundae. Pemukiman ini selalu sibuk mengumpulkan makanan dan bahan bangunan untuk mengimbangi populasi yang terus bertambah. Tapi, siapa sih yang sempat mengurusi limbah dan sampah? Hal ini tidak termasuk dalam daftar tugas mereka pada masa itu. Jadi ketika harus membangun rumah baru, peradaban kuno merasa lebih mudah untuk menghemat keringat dan air mata dengan menumpuk reruntuhan dan membangun tepat di atasnya. Tapi bukan itu aja, sungai-sungai juga terkadang meluap dan menimbun lapisan sedimen di dasar kota yang semakin mengubur konstruksi kuno tersebut. Dan di daerah kering seperti gurun pasir, di mana angin suka memamerkan tarian pasir dan debunya, pastilah sulit untuk menjaga kebersihan bangunan. Salah satu contoh konyolnya adalah Sphinx yang kepalanya terkubur di dalam pasir sampai sekelompok arkeolog menemukannya pada tahun 1817. Beberapa kota kuno akhirnya tertimbun karena ditinggalkan. Dengan berkurangnya aktivitas manusia untuk mengendalikan perkembangan, benih tanaman pun tumbuh di mana-mana. Tumbuh-tumbuhan ini melahap karbon dioksida dari udara dan berkembang menambah lebih banyak lapisan lagi ke tanah. Akar-akar yang nakal itu bahkan memutuskan untuk menstabilkan tanah yang terbuat dari bahan tanaman yang membusuk, menciptakan lapisan demi lapisan kebaikan tanah. Ini seperti proyek DIY terbaik yang dilakukan oleh Ibu Pertiwi dengan tanaman sebagai penolong setianya. Tindakan menggali rahasia peradaban kuno bukan hanya tentang menemukan dunia yang hilang,